Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, Bapak Ahmad Lutfi SDMM, selaku dosen Seminar Manajemen Keuangan, dan Ibu Dr. Widya Intansari SDMM, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Ego Teza Pradika dengan NIM 211010550190, mahasiswa program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Metode Altman Z-Score dan Springgate terhadap prediksi financial distress pada PT Adikarya Persero Tbk periode 2019 sampai 2024. Industri konstruksi merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional dan dinominasi oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya, salah satunya adalah PT Adikarya Persero Tbk. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional seperti LRT Jabodetabek, Tol Trans Sumatera, dan pembangunan ibu kota Nusantara, yang mana hal ini membutuhkan pembiayaan besar dan bersifat jangka panjang. Namun, sejak periode 2019 hingga 2024, sektor konstruksi BUMN menghadapi tantangan berupa tingginya beban utang berbunga, arus kas operasional yang tidak stabil, serta ketergantungan pada pembayaran proyek pemerintah. Selain itu, berdasarkan laporan Bapindo, pada tahun 2024, terdapat obligasi jatuh tempo yang berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya financial distress sehingga diperlukan alat peringatan dini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Altman Z-Score dan Springgate untuk memprediksi kondisi financial distress pada PT Adikarya Persero Tbk. Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan secara berkelanjutan, yang mana dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dan berpotensi menuju kebangkrutan. Metode Altman Z-Score yang dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 menggunakan kombinasi beberapa rasio keuangan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan. Sementara itu, metode Springgate yang dikembangkan pada tahun 1978 merupakan pengembangan dari model Altman dengan fokus pada rasio profitabilitas dan efisiensi operasional. Berdasarkan grafik laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk periode 2019 sampai 2024, terlihat bahwa total utang perusahaan berada pada tingkat yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan pembiayaan proyek-proyek berskala besar. Sementara itu, laba operasional atau earning before interest and tax mengalami fluktuasi, bahkan pada beberapa tahun menunjukkan penurunan, sehingga tidak sebanding dengan peningkatan total aset perusahaan. Walaupun total aset meningkat, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan profitabilitas dan likuiditas yang menunjukkan adanya inefisiensi pemanfaatan aset. Kondisi ini menjadi indikasi awal adanya tekanan keuangan yang berpotensi mengarah pada financial distress. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PT Adikarya Persero Tbk berpotensi mengalami financial distress jika dianalisis menggunakan metode Altman Z-Score pada periode 2019 sampai 2024? Apakah PT Adikarya Persero Tbk berpotensi mengalami financial distress berdasarkan metode Springgate pada periode yang sama? Dan faktor apa saja yang menjadi penyebab PT Adikarya Persero Tbk berpotensi mengalami financial distress? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi financial distress perusahaan menggunakan metode Altman Z-Score dan Springgate, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk
pada tahun 2019 sampai 2024. Metode Altman Z-Score modifikasi dengan penjelasan X1 adalah Net Working Capital to Total Assets, untuk X2-nya adalah Retained Earning to Total Asset, yang X3-nya adalah Earning Before Interest and Tax to Total Asset, X4 adalah Book Value of Equity to Total Liabilities. Dengan kriteria penilaian Altman Z-Score adalah Z kurang dari 1,1 menunjukkan zona kebangkrutan, 1,1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2,6 menunjukkan gray area, dan Z lebih dari 2,6 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Metode Spring Rate, rumus yang digunakan adalah S1,03 kali X1 ditambah 3,07 kali X2 ditambah 0,66 kali X3 ditambah 0,40 kali X4. Dengan penjelasan, X1 adalah Net Working Capital to Total Asset, X2 Earning Before Interest and Tax to Total Asset, X3-nya Earning Before Tax to Current Liabilities, dan X4-nya adalah Sales to Total Asset. Dengan kriteria Springate adalah S kurang dari 0,862 menunjukkan Financial Distress, sedangkan S lebih dari 0,862 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Untuk uji akurasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model dengan kondisi keuangan aktual perusahaan pada setiap tahun penelitian. Berdasarkan grafik hasil perhitungan Altman Z-Score, nilai Z-Score pada PT Adikarya Persero Tbk selama periode penelitian 2019 sampai 2024 berada pada zona gray atau gray area hingga zona kebangkrutan. Tidak terdapat tahun di mana perusahaan berada secara konsisten pada zona sehat yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berisiko dan belum stabil. Berdasarkan grafik Springate, nilai S-Score PT Adikarya Persero Tbk secara konsisten berada di bawah nilai cut-off 0,862 pada seluruh periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Adikarya Persero Tbk diprediksi mengalami financial distress secara berkelanjutan. Hasil uji akurasi menunjukkan bahwa metode Altman Z-Score dan Springate memiliki tingkat akurasi sebesar 100%, sehingga kedua metode efektif sebagai early warning system. Berdasarkan hasil analisis, PT Adikarya Persero Tbk periode 2019 sampai 2024 berada dalam kondisi financial distress. Metode Altman Z-Score menunjukkan posisi gray area hingga distress, sedangkan metode Springate secara konsisten menunjukkan kondisi distress. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas, tingginya beban utang, lemahnya modal kerja, arus kas operasional yang tidak stabil, rendahnya perputaran aset, serta karakteristik industri konstruksi yang bergantung pada proyek pemerintah. Untuk saran, bagi manajemen disarankan untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas, profitabilitas, dan modal kerja, serta melakukan efisiensi operasional dan pengelolaan utang yang lebih ketat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menggunakan metode prediksi lainnya, serta mempertimbangkan faktor eksternal. Bagi akademisi dan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian prediksi kebangkrutan dan pengambilan keputusan strategis. Demikian pemaparan hasil skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya sangat terbuka menerima kritik dan saran demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.